Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, welcome back to my YouTube channel. Seperti biasa, hari ini saya akan membahas soal asli UTBK tahun 2022. Ya, soal biologi tentunya. Oke, langsung saja ya teman-teman ya. Bagi yang belum subscribe, silakan subscribe. Dan jangan lupa klik tombol like dan loncengnya supaya kalian nanti akan mendapatkan notif ya di pembahasan berikutnya. Oke, gas langsung saja ya. Jadi soalnya saya bacakan dulu nih. Dampak negatif gas CO terhadap pada sistem sirkulasi manusia adalah titik-titik. Begitu ya. Sepertinya opsinya tidak perlu saya bacakan supaya bisa menyingkat waktu ya. Jadi fokus soal ini adalah ngomongin tentang apa? Ngomongin tentang hubungan erat antara sistem pernapasan dengan sistem sirkulasi. Nih, saya perlihatkan ya. Jadi, ketika kalian bernafas nih ya, saya umpamakan ya, ketika kalian bernapas kan kalian mengambil oksigen, gas oksigen. Betul ya, teman-teman? Nantinya gas oksigen akan masuk ke hidung, lalu masuk ke paru-paru. Nah, nantinya di paru-paru ada bagian yang sangat penting untuk pertukaran. Ya, namanya pertukaran gas, yaitu gas oksigen dan gas CO2. Namanya adalah alveolus. Nah, ini dia alveolus. Alveolus paru-paru ini ternyata bersinggungan langsung dengan yang namanya pembuluh darah. Oh, pembuluh darah ya. Ini namanya kapiler nih. Apa itu kapiler? Kapiler adalah pembuluh darah paling kecil. Intinya dia adalah bagian dari sistem sirkulasi. Kalau alveolus itu sistem pernapasan ya. Kalau misalkan sistem sirkulasi berarti ya pembuluh darahnya. Begitu. Ingat, saya ulang lagi, alveolus bersinggungan langsung dengan pembuluh kapiler. Nah, nantinya teman-teman, oksigen yang berasal dari alveolus akan menuju ke dalam pembuluh darah. Ya. Sebentar, saya tulis lagi di bawah supaya lebih jelas. Jadi, oksigen dari atmosfer masuk paru-paru, masuk ke alveolus. Jadi ini alveolus ya. Bulat-bulat kayak anggur nih ceritanya dibelah. Alveolus, nanti dari alveolus oksigen akan masuk ke kapiler darah begitu. Jadi ini pembuluh darah nih isinya. Pembuluh darah itu ada sel darah merah, ada plasma darah, ada yang lainnya juga. Nah, nantinya guys, langsung saja ya, oksigen akan diangkut nah, sampai kemana? Sampai ke sel. Ya, tisu sel itu namanya adalah sel jaringan gitu. Nah, karena di opsi soal UTBK ini membahas tentang bagaimana cara oksigen itu diangkut, langsung saja ya, saya ingin langsung bahas. Ada dua cara angkut oksigen, biar cepat ya, nggak usah gitu. Oke, yang pertama, sebesar 98,5% oksigen itu diangkut oleh Hb, teman-teman. Ya, nah, oleh Hb jadi apa? Jadi yang namanya HbO2. HbO2 itu namanya adalah istilahnya oksihemoglobin gitu. Nah, sisanya berapa ini sisanya? 1,5% ya. 1,5% oksigen itu ternyata terlarut. Terlarut di mana? Terlarut di plasma. Ya, di plasma darah. Jadi di cairan darahnya. Kalau di sini plasma itu yang warna kuningnya ya. Oh ya, sorry. Bu, tadi yang Hb di sebelah mana ya? Nah, Hb itu adalah protein dari eritrosit, dari sel darah merah. Jadi ini yang warna merah ini namanya adalah eritrosit. Di dalamnya ada Hb-nya ya, teman-teman. Nanti Hb akan berikatan dengan oksigen menjadi HbO2. Paham ya? Oh, jadi begini cara ngangkutnya ya. Oksigen diangkut sama Hb, paling gede ya, paling banyak. Nanti sisanya diangkut oleh plasma sampai ke sel. Nah, nanti di sel ngapain sih? Ternyata oksigen itu di sel dipakai untuk membakar, teman-teman. Membakar apa? Membakar gula. Jadi 6H12O6 atau glukosa yang kalian makan nantinya akan dibakar sama yang namanya oksigen sehingga menghasilkan 6CO2 ditambah 6H2O ditambah energi. Paham ya? Nah,
Karena menghasilkan CO2, berarti kan CO2-nya tinggi ya. Nah, CO2 yang tinggi ini bahaya ini, bisa meracuni sel. Dia harus segera dikeluarkan. Dikeluarkan kemana? Ya dikeluarkan keluar ya. Kita ekspresikan. Kita hembuskan nafas sehingga mengeluarkan CO2. Nah, sekarang kita akan bercerita bagaimana perjalanan CO2 ya. Bagaimana perjalanan CO2 dari sel sampai keluar? Tentunya diangkut juga sama yang namanya darah ya, sama yang namanya pembuluh darah. Nah, saya terangkan di sini ada 3 cara angkut CO2. Ini pulpennya sedang tidak bersahabat ini. Apa ya, yang penting jelas ya. Ntar saya tulis dulu ada 3 cara teman-teman. Yang pertama, 23% CO2 akan diikat oleh Hb. Langsung aja gitu ya. Namanya apa? Namanya adalah HbO2 itu namanya adalah karbominohemoglobin. Gitu. Nah, kemudian yang kedua, nih teman-teman bisa lihat ya di pilihan di urutan yang kedua nih. CO2 ditambah Hb menjadi HbCO2. HbCO2 itu adalah karbominohemoglobin. Kemudian 7% ya CO2 akan bertemu dengan air teman-teman. Air yang ada di plasma nih, dissolve CO2. Ya, dissolve itu CO2 yang terlarut ya. H2O ditambah CO2 menjadi apa? Menjadi H2CO3. H2CO3 itu apa sih? H2CO3 adalah asam karbonat. Begitu. Dan yang terakhir adalah sebesar berapa nih? 23 ditambah 7 udah 30 ya? Berarti sisanya adalah 70%. Nah, yang 70% gimana nih? Kok gede banget ya? Nah, ternyata nanti teman-teman sama kayak gini. Nih, lihat urutan yang ketiga ya. Di sebelah sini, CO2 akan ketemu sama H2O menjadi H2CO3, tapi nanti H2CO3-nya akan diuraikan sama teman-teman. Jadi, akan terbentuk H2CO3, namun di sini airnya itu bukan air dari plasma ya, tapi air dari eritrosit. Nah, lanjut, H2CO3 akan menjadi terionisasi menjadi H+ dan HCO3-. HCO3- itu apa? HCO3- itu adalah ion bikarbonat. Jadi kalau misalkan ada soal lain ya, kalian ditanya, CO2 itu diangkut paling besar dalam bentuk apa? Jawabannya adalah dalam bentuk HCO3- atau ion bikarbonat. Nah, coba sekarang saya minta teman-teman untuk fokus. Oh, ternyata Hb itu, lihat ya, bisa mengikat oksigen, bisa juga mengikat CO2. Begitu ya teman-teman. Hb itu playboy. Dia bisa mengikat oksigen, bisa mengikat CO2. Tapi ada timingnya masing-masing ya. Kalau CO2 tinggi ya berarti yang diikat CO2. Kalau oksigen lagi tinggi berarti yang diikat adalah oksigen. Nah, pertanyaannya di soal ini adalah bagaimana jika di sistem sirkulasi atau di dalam darah ada CO? Hati-hati teman-teman. Saya ke bawah aja ya. Nah, ke atas aja deh. Ingat ya, Hb itu langsung saja. Hb atau hemoglobin itu sebenarnya dia memiliki 4 tangan teman-teman untuk mengikat oksigen begini ya. Tetapi jika ada gas CO, CO itu apa tadi? CO itu adalah gas karbon monoksida. Gas karbon monoksida atau CO itu daya afinitasnya itu 200 kali lipat. Apa itu daya afinitas? Daya afinitas adalah daya ikat ceritanya gitu. Daya ikat terhadap Hb. Jadi lebih kuat daripada oksigen. 200 kali lipat lebih kuat. Jadi kalau misalkan di sini ada CO, teman-teman ya, ada CO dibandingkan dengan oksigen, maka si Hb tidak akan memilih oksigen. Ya, oksigennya dicoret, dia akan lebih berikatan dengan CO. Berikatan dengan CO. Waduh, bahaya nggak kalau begini, Kak? Bahaya sekali. Ya, jadi si Hb akan lebih memilih berikatan dengan CO. Namanya adalah HbCO. HbCO itu disebut sebagai
Karboksi hemoglobin, gitu aja langsung ya. Nih. Ya. Nah, kalau misalkan Hb lebih milih CO, akhirnya gimana? Akhirnya ya oksigennya diacuhkan. Kalau oksigen diacuhkan gimana? Akhirnya terjadilah sebuah penyakit. Penyakitnya disebut sebagai asfiksi. Asfiksi itu apa, Kak? Asfiksi adalah gagal angkut oksigen ke sel. Gitu ya. Kalau misalkan gagal angkut oksigen ke sel, akhirnya selnya tidak ada oksigennya. Nah, ketika sel tidak mendapatkan oksigen, itulah kondisi disebut sebagai hipoksia, gitu ya. Yuk, sekarang langsung kita jawab karena penjelasan saya sudah terlalu jelas ya. Oke, kita lirik dulu opsi B, C, E. Dampak negatif gas CO pada sistem sirkulasi manusia adalah C. Berikatan dengan Hb membentuk oksihemoglobin. Hb sama CO kok oksihemoglobin? Salah ya? Oksihemoglobin itu Hb plus O2, jadi ini salah. CO berikatan dengan Hb membentuk karbonil hemoglobin. Salah. Namanya Hb plus CO namanya karboksi ya, bukan karbonil. Salah lagi. Coba. Dampak negatif gas CO. A. Bersaing dengan oksigen membentuk senyawa karbonat. Loh, karbonat itu kan apa tadi teman-teman? Karbonat adalah ketika si H2O ketemu CO2. Jadi H2CO3 namanya asam karbonat ya. Nggak nyambung ini. Ya, apalagi yang B nggak nyambung. So, jawaban yang paling bagus adalah yang E. Oke. Cukup jelas ya. Soal ini memang cukup tricky sekali, jadi kalian harus jeli. Ya. Terima kasih, semoga hasil UTBK-nya nanti maksimal ya di tahun 2023. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.